Judulnya aku bingung judulnya. Oh ya, oke. Siap, siap, siap. Saya rangkum aja pertanyaan Muslim ya. Iya, menjawab Nah, ini aja mau lah cek gitu. mau cek sound ini apa putus-putus nggak suaranya Bagus. dari tadi saya ke Oh, bagus. Suaraku, Tuhan kok suaraku jelas. mati Iya, iya. disalib. Suaraku Gitu, kan? jelas nggak? Oh, itu aja halo. lah. Enak. Jelas, jelas, Dia jelas. Tuhan kok harus menebus dosa melalui salib. Tuhan kok mati di salib gitu? Atau gini, Tuhan kok di tiang jemuran. Itu aja. Ah, Enggak. Tuhan kok disalib gitu ya? Ya. Ya siap ya bro ya. 1. Belum. Ya. Belum. 2. Belum. 3. Silakan bro. Silakan bro David. Ya. Salam alaikum. Saya Madonna Yesus. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali lagi di acara WASM, mana acara ini tentang Muslim bertanya, kita menjawab dengan topik kok Tuhan mati disalib. Nah, sebelum acara ini dimulai, kami persilakan kepada narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Brahmana. Kami persilakan, Pak. Oke. Shalom semuanya. Tuhan, bisa kita bertemu kembali hari ini untuk menjawab para polemikus Muslim yang selalu hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol, pertanyaan-pertanyaan yang juga seringkali dijawab, tetapi karena mereka mengalami amnesia sehingga mereka bertanya terus. Semoga ini acara ini dapat berjalan dengan baik. Silakan bro. Ya, dari sini apa ya? Terkadang pertanyaan-pertanyaan dari umat Muslim ini, kami sebagai umat yang percaya ya, atau ya yang dipilih oleh Tuhan itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu sangatlah lucu gitu. Nah, kami ingin tahu Pak, tujuannya Yesus itu mati di kayu salib itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan nggak biar mereka ini biar ngerti? Silakan. Baik. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang polemikus yang hadir dengan beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaan utamanya adalah apakah ada Kristen yang masih punya otak? Ada yang agak rese. Mas Domba, di mute dulu. Iya. Punyaku mute semua kok. Di mute dulu. Mungkin moderator mute kita semua dulu, nanti yang mau bicara raise hand. Oke. Nah, jadi ada seorang polemikus Muslim yang muncul dengan pertanyaan utamanya adalah apakah ada Kristen yang masih punya otak begitu. Kemudian dia menambah pertanyaan, ada kurang lebih ada 6 pertanyaan yang menurut saya sebenarnya konyol, tapi memang perlu untuk dijawab walaupun ini konyol, tapi perlu untuk kita menjawab mereka. Nanti kita lihat dari penjelasan saya nanti. Ya, jadi kali ini kita akan menjawab yang saya bilang tadi, seorang polemikus Islam yang menamakan dirinya itu Seger Waras katanya. Jadi namanya itu Seger Waras. Yang mengajukan beberapa pertanyaan polemik sebenarnya, di mana kita akan ajukan
pertanyaan yang sama, dia dan semua polemikus Islam itu tidak mampu menjawab setiap lontaran pertanyaan kita yang mana mereka mengajukan pertanyaan itu. Kalau kita tanya, mereka tidak pernah menjawab. Biasanya mereka larinya ke Alkitab lagi gitu. Adapun pertanyaan yang utamanya yang saya bilang tadi dari si Seger Waras ini adalah apakah ada orang Kristen yang punya otak gitu. Nah ini pertanyaan pelecehan yang begitu ingin untuk mempermalukan kekristenan. Nah mari kita jawab dia yang mewakili para polemikus yang sering memakai narasi itu bagi orang Kristen. Ya. Jadi dari namanya dulu ya, kita dari namanya dulu yaitu Seger Waras. Seger Waras. Dari namanya saja, bila dinilai dari sudut pandang psikologis, orang ini psikisnya atau jiwanya terganggu atau sakit. Singkatnya orang ini mengidap sakit jiwa gitu. Mengapa? Karena kalau dia orang waras, dia tidak perlu teriak-teriak memberi nama Seger Waras. Gitu. Nah, justru ketika dia menamakan dirinya sebagai Seger Waras, hal ini membuktikan bahwa dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Bahwa dia tidak seger dan tidak waras. Jadi dia sedang mempertontonkan dirinya bahwa dia adalah orang yang tidak segar waras. Gitu. Jadi dia sedang membuktikan dirinya sebagai orang yang tidak waras. Nah, itu sama persis dengan orang gila di rumah sakit jiwa yang mana setiap kali bertemu orang, dia berkata, saya tidak gila. Tapi faktanya dia gila. Gitu. Jadi si Seger Waras ini muncul dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apalagi pertanyaan utamanya adalah adakah orang Kristen yang masih punya otak ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan utamanya tadi adalah apakah ada Kristen yang punya otak? Jawabannya wow, punya. Sempurna, is the best malah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 boleh ditampilkan, brother, Kejadian pasal 1 ayat 27. Kalau kita orang Kristen kan sudah tahu, kalau orang para polemikus ini kan tidak tahu. Kejadian pasal 1 ayat 27, brother. Bisa saya Bisa di ini, share screen. Doa, silakan Bu. Oke, Kejadian pasal 1 ayat 27. Jadi pertanyaannya, adakah orang Kristen yang punya otak? Jawabannya punya. Berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, dikatakan di situ. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi begini. Allahnya orang Kristen itu punya intelektual. Artinya dia punya otak untuk berpikir. Maka ketika dia mendesain alam semesta ini untuk dia akan wujudkan, itu dia pakai otaknya untuk berpikir. Tapi saya pernah mendengar bahwa para polemikus ini mengatakan bahwa Allah mereka itu tidak punya otak. Ya wajar saja kalau dia menanyakan apakah ada orang Kristen masih punya otak. Ya punya, karena Tuhan kami juga punya otak untuk berpikir, untuk mendesain segala sesuatu. Dan dia berpikir bagaimana merealisasikannya. Maka dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya, menurut rupanya dia. Gitu. Jadi ketika kamu para polemikus bertanya apakah orang Kristen punya otak? Punya. Sangat punya.
dan dimanfaatkan dengan baik. Nanti kita lihat di situ. Ya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 16, brother. Matius pasal 10 ayat 16. Ayat berapa, Pak? Ya. Matius pasal 10 ayat 16. Ya, Matius pasal 10 ayat 16. Oke, dikatakan di situ, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi, Yesus katakan bahwa murid-murid yang diutus ini ke tengah serigala, oleh karena itu mereka harus cerdik. Cerdik itu adalah suatu kepandaian. Bagaimana ada di tengah-tengah serigala, tetapi serigala itu tidak mampu untuk menerkam atau menyakiti mereka. Karena mereka punya kecerdikan untuk bisa lolos dari sana. Kalau saudara tahu cerita dongeng kancil dengan buaya, ya, dan cerita lainnya, itu kecerdikan itu berhubungan dengan kecerdasan. Nah, jadi orang Kristen itu, Yesus katakan mereka harus cerdas. Kalau orang cerdas itu kan pakai otak, bukan pakai dengkul. Ya. Jadi ketika kamu bertanya bahwa apakah orang Kristen itu punya otak? Masih punya otak? Punya. Makanya disuruh cerdas. Maka orang Kristen itu cerdas. Yesus menuntut mereka cerdas. Harus seperti Yesus cerdas. Gitu. Tetapi pertanyaan ini ketika kita bertanya, apakah kamu polemikus muslim, apakah kamu punya otak? Masih punya otak? Kitabmu sendiri, Tuhanmu sendiri menaruh kamu pada posisi yang celaka. Coba Quran surat Al-Isra ayat 85, bro. Al-Isra surat 17 ayat 85. Nah, dikatakan di situ apa? Dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Orang yang diberikan pengetahuan sedikit, itu namanya apa? Orang bodoh, orang idiot, orang dungu. Orang kalau punya pengetahuan sedikit, terus dia bilang pinter, itu nggak punya otak untuk berpikir bahwa dia nggak punya ilmu, tapi dia bilang pintar gitu. Jadi ketika kamu bertanya bahwa orang Kristen punya otak atau tidak, Tuhanmu menempatkan engkau pada posisi celaka itu. Lanjut di surat 5, bro. Surah 5 ayat 101. Sudah dungu, sudah idiot, disuruh ndak usah pakai otak lagi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Nah, jadi gini. Sudah ditaruh pada posisi celaka di mana kamu orang tolol. Kamu dilarang untuk pakai otakmu karena otakmu nggak ada. Makanya untuk kamu pakai juga nggak bermanfaat karena apa yang dijelaskan kepadamu itu mencelakakan dirimu karena apa? Kamu nggak punya otak. Orang nggak punya otak dijelaskan kayak apa juga. Keliling dunia juga menjungkir balikan alam semesta ini juga kamu nggak paham karena otakmu nggak ada. Ini kata Tuhanmu loh, bukan kata saya. Kata Tuhanmu sendiri bahwa jangan menanyakan, artinya apa? Jangan pakai otakmu untuk kritisi sesuatu. Berbeda dengan
kekristenan disuruh menguji segala roh. Uji segala sesuatu, peganglah yang baik. Ujilah segala roh, karena tidak semua roh itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Allah. Ada yang datang dari setan. Gitu. Jadi kami disuruh cerdas, pakai otak untuk berpikir. Bukan seperti kamu. Beriman buta saja. Kami tidak. Sekalipun itu firman Allah, Tuhan kami suruh pakai otak untuk kritisi. Gitu. Ya. Supaya kamu tahu ya. Itu. Nah, itulah sebabnya ya. Karena orang Kristen itu punya otak dan disuruh cerdas. Maka peradaban dunia dan kemajuan teknologi didominasi oleh orang Kristen. Karena mereka memiliki otak dan menggunakannya dengan baik untuk pembangunan dunia ini. Jadi ingat kamu, dunia ini begitu maju pesat itu. Peran orang Kristen sangat signifikan di situ. Termasuk kamu saat ini pakai handphone, pakai komputer, pesawat, kamu naik mobil, semua fasilitas teknologi yang sekarang kamu nikmati itu, mayoriti itu ditemukan dan diciptakan oleh orang Kristen. Kamu nggak tahu malu sama sekali. Tapi kamu bilang orang Kristen nggak punya otak. Kamu nggak malu, kamu ketika pegang HP, kamu WA, kamu Zoom dan sebagainya. Kamu nggak tahu malu. Memang kamu urat manusia, makhluk nggak punya urat malu. Kalau kamu malu saya. Aku nggak mau pakai handphone. Ya. Ini ironis sekali. Ya, berbeda dengan para polemikus ini justru karena tidak punya otak dan dihimbau supaya tidak memakai otak. Maka hasilnya apa? Terjadi kerusakan di mana-mana yang ditampilkan melalui teror, melalui terorisme. Bom sana, bom sini. Orang sudah bangun gedung bagus-bagus, dirusak. Orang ada kendaraan bagus-bagus, dibom. Itu hasil dari apa? Hasil dari orang nggak punya otak. Itu. Ini memalukan sekali memang. Ya. Nah, selanjutnya dari pertanyaan utama tadi, apakah ada orang Kristen yang punya otak? Hal ini didasarkan pada 6 pertanyaan lain yang menyusul itu pertanyaan utama tadi. Yang pertama, dia bertanya begini. Yang mati di kayu salib itu disebut apa gitu? Jadi menurut dia, Yesus yang mati di kayu salib itu pasti mungkin maksudnya. Itu disebut apa gitu? Ya, perhatikan pertanyaan ini. Kan pertanyaan orang yang tidak waras kan? Orang yang tidak waras memang pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini sangat absurd sekali. Ya, tidak jelas apa maksud pertanyaan ini. Nah, itu di-mute dulu. Itu yang berisik di-mute dulu, tolong. Ya, di-mute dulu karena mengganggu. Oke. Ya. Jadi pertanyaan ini sangat absurd, tidak jelas apa maksud pertanyaan ini. Ya, karena otaknya kosong, ya, dan mengalami korsleting, maka dia butuh perawatan saraf oleh dokter sakit jiwa. Ini orang. Nah, karena pertanyaannya adalah pertanyaan yang tak bermakna, maka tak perlu sebenarnya kita jawab itu. Cukup dengan dalil saja kita kasih ke dia untuk menjawab dia gitu. Di dalam Amsal 27 ayat 22, brother. Amsal 27 ayat 22. Jadi orang seperti ini kita jawab. Ya, kita jawab dengan dalil saja. Amsal pasal 27 ayat 22. Ya, dikatakan di situ, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum,
kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ini orang kan begitu. Kita tumbuk dia bersama-sama dengan jagung, dengan kopi, dengan gandum, dengan padi. Kebodohannya tetap melekat pada dia. Sehingga dia nanti besok menanyakan itu lagi, kita sudah jawab. Nanti besok dia muncul, dia tanya itu lagi. Tanya terus dan tanya terus seumur hidupnya. Gitu. Nah, jadi cukup dengan dalil saja menjawab orang seperti ini. Yang kedua, dia bertanya begini, Yesus matinya di mana? Tadi dia bilang yang mati di kayu salib. Sekarang dia bertanya, Yesus mati di mana? Nah, inilah yang saya katakan tadi, punya otak, tetapi tidak memakai otaknya seperti kata Quran surah Al-Isra tadi, yang dan juga Al-Maidah tadi. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini juga sifatnya absurd memang. Karena apa maksud pertanyaan ini? Apakah pertanyaan ini adalah lokasi tempat Yesus mati, atau wilayah, atau sarana yang dipakai untuk dia mati seperti salib itu? Gitu. Jadi pertanyaannya ya itu pertanyaan orang tidak berotak kayak begini kan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah lokasinya, maka jawabannya adalah Yesus mati di atas bukit Golgota atau bukit Tengkorak. Jelas. Sangat jelas bahwa Yesus dikatakan bahwa dia mati di bukit Golgota yang disebut sebagai bukit Tengkorak. Yesus mati di sana dan dikuburkan di bawahnya itu. Ada kuburan-kuburan di sana dan dia dikuburkan di sana. Jadi jelas Yesus mati di mana? Yaitu di bukit Golgota. Gitu. Di dalam Markus pasal 15 ayat 22. Silakan Brother, Markus 15 ayat 22. Ya, dikatakan di situ mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota dan yang berarti tempat tengkorak gitu. Karena orang dikuburkan di situ sehingga daging-dagingnya meleleh habis, tinggal tengkorak-tengkoraknya doang, tulang belulangnya saja. Itulah sebabnya budaya orang Israel itu nanti tulang belulangnya itu akan dikemas. Jadi mereka bisa pindah kemana saja, mereka bawa dan mereka kuburkan. Contohnya seperti Yusuf ya, dan juga Yakub ketika mati di Mesir. Setelah mereka kembali lagi ke tanah Kanan, mereka membungkus tulang belulangnya itu atau tengkorak-tengkoraknya itu dibawa dan dikuburkan di tanah Palestina sana atau Kanaan pada waktu itu tempatnya Abraham dan Sarah dikuburkan. Gitu. Nah, jadi jelas tempat Yesus mati itu jelas gitu. Nah, pertanyaan bagi para polemikus ini loh, yang memberikan pertanyaan yang sama. Di mana Isa kalian itu dilahirkan? Coba. Ada enggak? Kamu bisa jawab enggak? Di mana Isa itu dilahirkan? Di daerah mana? Kan yang kamu tahu kan hanya dilahirkan di bawah pohon korma toh. Nah, pohon korma itu di mana? Daerahnya itu di mana? Apa di Arab Saudi? Apa di Mesir? Apa di Palestina? Apa di Yogyakarta? Apa di Papua gitu? Nah, tolong kamu sekalian kasih dalilnya gitu. Di kitab kamu itu, yang kamu bangga-banggain itu. Coba kasih tahu di mana Isa itu dilahirkan sama kami gitu. Karena kami baca sumber-sumber nggak pernah kami temuin tuh di mana. Kemudian dalam masa pemerintahan siapa gitu, raja siapa ke, kaisar siapa ke, presiden siapa ke, gitu, bupati siapa ke, gitu. Coba beritahu kami. Itu. Di mana Isamu itu tinggal? Tinggalnya di mana gitu loh. Seumur hidupnya itu dia tinggal di mana? Coba beritahu kami. Ya. Dia angkat ke surga itu dari daerah mana gitu. Coba. Isa itu diangkat ke langit itu loh.
oleh Tuhanmu itu dari daerah mana gitu loh? Apa dari daerah Sorong atau dari daerah Ambon sana, atau dari Manado atau dari mana? Coba kasih sumbernya sama kami biar kami tahu. Ya. Dan mati di mana gitu. Isa itu mati kan dibilang mati juga, dia matinya di mana? Coba pertanyaan yang sama yang kamu arahkan kepada kami, sekarang kami balikan coba jawab. Nanti kamu kalau kamu sedang nonton, kamu masuk ke room ini biar kita diskusikan di sini gitu loh. Jadi kami kasih data-data kami, Yesus itu mati di mana, kami kasih data-data kami. Kemudian kamu kasih di daerah mana Isamu itu dilahirkan. Kalau Yesus kan dilahirkan di kandang Bethlehem. Gitu loh. Nah, kalau Isa kamu itu di mana? Nah, semoga kamu masuk ke sini untuk kita diskusikan ya bersama-sama. Nah, saya pikir sampai kiamat juga kalian para polemikus tidak akan pernah menemukan jawabannya dan memberitahukan kepada kami. Kalaupun kalian menjawab, kalian hanya ngarang-ngarang tanpa ada sumber dalilnya. Kalau ngarang mah setan juga nggak bisa, gitu. Anak kecil juga bisa ngarang-ngarang kok, bisa, gitu. Kalau hanya ngarang-ngarang tanpa pakai dalil, gitu. Nah, makanya kita katakan mereka ini tidak punya otak dan tidak pernah pakai otak untuk berpikir dengan waras. Hanya congornya saja yang maju panjang-panjang, terus kayak trompet gitu. Bunyi nggak jelas. Nah, itu yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, menjadi apa? Ya, lagi-lagi ini pertanyaan tanpa otak karena absurd memang, sangat absurd. Maksudnya apa gitu? Tetapi baiklah. Yesus ini menjadi apa? Gitu. Mungkin maksudnya gitu ya. Nah, setelah mati, disalib, di mana, kemudian menjadi apa? Setelah dia mati itu menjadi apa? Saya mau beritahu. Ini yang kamu tidak tahu. Dan sampai kapanpun kamu tidak tahu. Hanya ketika kamu buka hatimu, pikiranmu, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus masuk di dalam hatimu, mengubah hidupmu. Baru Roh Kudus akan mencerahkan pikiranmu. Sehingga kamu ngerti. Kamu ngerti siapa itu Yesus. Dan Yesus itu jadi apa. Ya. Yesus Kristus itu. Dia menjadi pertama Tuhan. Tuhan Allah. Ya. Jadi bukan hanya Allah, tapi Tuhan Allah. Itu Yahweh Elohim dalam bahasa Ibrani-nya kan gitu. Ya. Nah, yang kedua, dia juga adalah raja. Jadi Yesus itu menjadi apa? Menjadi raja. Raja siapa? Raja alam semesta. Nanti kita lihat ya. Itu yang kedua. Yesus itu menjadi apa? Yang ketiga adalah menjadi hakim. Makanya nanti tahu hina-hina dia, caci maki dia. Nanti pada hari kiamat yang kamu bilang, dia akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan Allah yang menjadi hakim. Menghakimi kamu, menentukan kamu masuk surga apa masuk neraka. Kalau kamu yang tidak percaya kepadanya, kamu bukan ditentukan tidak masuk apa surga atau neraka. Tapi kamu divonis masuk neraka itu. Gitu. Ya, dia hakim yang memutuskan orang masuk surga atau masuk neraka. Dia bukan Allahmu. Tapi Yesus. Yang keempat, dia adalah imam. Imam itu adalah pengantara antara Tuhan dan umat. Jadi kalau umat buat dosa,
Ya, imam inilah yang memotong korban yang dibawa oleh orang yang berbuat dosa itu, kemudian darahnya dipercikkan ke tabut perjanjian. Ya. Lalu dosanya diampuni. Oleh siapa? Oleh Yahweh Elohim. Jadi imam ini jadi pengantara. Nah, Yesus menjadi imam, pengantara antara Bapa di sorga dengan umat manusia. Dan dia sendiri bukan mengorbankan kambing domba seperti imam-imam perjanjian lama, tapi mengorbankan dirinya sendiri. Maka Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa umat manusia. Seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen pun mengatakan Yesus mati sebagai anak domba Allah untuk khusus menebus orang Kristen, itu juga salah. Yang benar adalah dia menebus seluruh umat manusia supaya selamat. Gitu. Tapi bagi mereka yang menyambutnya, menerimanya secara pribadi, itulah yang menerima pengampunan itu. Tapi kalau kamu nggak mau terima, ya kamu rugi sendiri. Kan begitu. Jadi jangan kamu berharap, kamu walaupun sudah ditebus, tetapi kalau kamu tidak sambut itu, maka kamu tidak selamat. Kan begitu. Harus ada respon dari kamu. Oke. Ada noise. Ya. Nah, yang kelima, Yesus menjadi apa? Ia menjadi nabi. Nah, jadi kamu polemikus, kamu kan selama ini berpikir bahwa kami tidak menganggap Yesus itu nabi kan? Loh, kami orang Kristen juga percaya bahwa Yesus itu nabi. Dan dia adalah nabi terakhir. Gitu loh. Dia itu yang kamu bilang penutup nabi-nabi itu. Itu Yesus. Setelah Yesus, nabi palsu muncul. Kalau nabi asli sudah selesai sampai di Yesusnya. Jadi kami juga percaya bahwa Yesus itu adalah nabi. Jadi ketika kamu pikir bahwa kami tidak menganggap Yesus nabi, hanya Tuhan, kamu keliru. Karena kami mengaku dia sebagai Tuhan Allah, tetapi juga dia adalah nabi. Nanti kita lihat ya, betul apa enggak gitu. Nah, jadi pertanyaan kamu terjawab ya. Oke, Yesus sebagai Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 13 berada. Yohanes 13 ayat 13. Ini salah satu ayat saja yang kita ambil. Banyak ayat tapi kita cukup satu saja. Satu juga cukup toh. Nggak perlu terlalu banyak. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Jadi Yesus katakan bahwa murid-murid menyebut Yesus itu Tuhan, guru dan Tuhan. Dan kata mereka itu tepat. Tidak meleset. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus katakan, akulah guru dan Tuhan. Jadi kamu jangan ngeles-ngeles lagi. Oh itu kan kurios artinya Tuhan, bukan Tuhan. Gundul kamu itu. Gitu. Nah itu jadi Yesus jelas ya. Dia katakan dia adalah Tuhan. Penguasa. Ya. Dia adalah orang yang punya otoritas. Dia pemilik. Jadi Tuhan kurios itu artinya penguasa atau pemilik. Ya, penguasa alam semesta dan pemilik alam semesta. Makanya disebut Tuhan. Tuhan sama Tuhan itu sama aja. Nah, kamu aja yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya. Jadi Tuhan itu artinya penguasa dan pemilik yang harus dihormati. Maka ketika orang ketemu Yesus kan sujud toh, menyembah dia, artinya itu bentuk penghormatan. Ya, bentuk daripada ketika orang sujud itu menunjukkan mereka merendahkan diri di hadapan orang yang mereka anggap terhormat. Gitu. Nah, kemudian Yesus adalah raja. Yohanes pasal 18 ayat 37, brother. Yohanes 18 ayat 37.
Nah, di situ dikatakan, ya. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Jadi untuk Yesus jadi raja itulah salah satunya dia lahir. Dan untuk itulah aku datang. Jadi dia datang ke dalam dunia itu. Menunjukkan bahwa dia adalah raja. Ini kata Yesus, ya. Ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, jadi Yesus mengatakan bahwa dia raja, untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Gitu. Ya, Mesias itu kan artinya orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu kan jadi raja, imam, ya, dan lain-lain. Nah, jadi jelas Yesus sendiri mengatakan dia adalah raja. Kemudian Yesus adalah imam. Hakim. Dia adalah hakim. 2 Korintus 5 ayat 10, brother. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, dia adalah hakim. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Ya, sebab dikatakan di situ, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi semua umat manusia di dunia ini yang dari zaman Adam sampai nanti kiamat, mau tidak mau harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Takhta itu kekuasaan, ya. Tempat hakim duduk itu kan kursi itu. Nah, untuk mengadili. Jadi kamu menghina Yesus, kamu akan diadili oleh Yesus sendiri. Nah, ketika kamu datang berhadapan dengan dia, apa jawab kamu sama dia? Kamu ngolok-ngolok dia, kamu hina-hina, kamu caci maki dia. Apa kira-kira jawaban kamu? Saya pikir bahwa kamu seperti tikus yang kesambet petir, terus kamu datang, kamu menyembunyikan kepalamu di bawah bokongmu kali ya. Gitu. Nah, jadi dia adalah hakim. Hakim. Ya. Saya pikir di ajaran kamu juga, kalau kau anggap sebagai Isa itu sebagai Yesus ya. Nah, itu kamu dipentong sama Isamu sendiri. Kemudian Yesus adalah imam. Ibrani 9 ayat 24, brother. Ibrani pasal 9 ayat 24 dan 25. Ayat 24 dan 25. Ya, Ibrani 9 ayat 24 dan 25. Baik. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nah, jadi jelas ya, Yesus adalah imam. Imam besar. Ya, imam besar. Jadi hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi itu kan gambaran saja tentang imam yang sesungguhnya. Imam yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang datang menghadap hadirat Allah di sorga, ya, untuk menjadi pengantara bagi kita. Nah, gitu. Jadi jelas ya, itu Yesus itu luar biasa, jabatannya itu bukan hanya nabi, ya. Gitu. Jadi dia adalah imam, ya.
Kemudian Yesus adalah nabi. Lukas 24 ayat 19, brother. Lukas 24 ayat 19. Ya, ayat 19. Ya, dikatakan katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus adalah nabi. Dan kami orang Kristen juga percaya jabatan Yesus salah satunya adalah nabi. Karena dia membawa kabar baik. Ya. Dia memberitakan dirinya sendiri sebagai sang Mesias, sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Dia sendiri yang memberitakan itu. Nah, jadi Yesus itu punya jabatan-jabatan seperti itu. Belum lagi yang lain yang bukan utama. Tapi itu 5 jabatan itu adalah jabatan utamanya dia. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kamu, Isa kalian itu jadi apa ya? Nabi kah? Apa buktinya Isa itu nabi? Coba buktikan kepada kami. Apa buktinya? Atau hanya klaim doang? Kalau klaim, ya semua orang bisa klaim lah. Ya kan? Siapa saksinya? Kalau saksi mata yang menyaksikan dia menerima wahyu itu siapa? Isamu itu. Ya, kebetulan saya adalah salah satu pribadi yang tidak mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus. Karena begini, kamu sendiri kan yang membuat masalah. Karena ketika kamu bilang bahwa Isa itu adalah Yesus, yang kamu hormati, seorang nabi, tapi di sisi lain kamu mencaci maki nabimu sendiri yaitu Yesus, yang kamu bilang adalah Isa itu. Kamu caci maki dia habis-habisan. Ya tadi seperti teman-teman munculkan tadi, Yesus yang disalibkan di tiang jemuran, ya kan? Terus kamu bilang Yesus hanya berkolor, gitu kan? Dan lain sebagainya. Kalau itu nabi kamu, kenapa engkau begitu antusias untuk menghina? Jadi kamu adalah umat penghina nabi-nabimu sendiri. Bahkan bukan hanya menghina nabimu, tapi menghina Allahmu sendiri. Kami tidak perlu menghina, kamu sendiri yang menghina. Ya, gitu. Siapa saksi mata yang menyaksikan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan ada 6, tapi kita cukup 3 ini saja dulu. Kalau ada waktu nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, yang ada 3 pertanyaan juga. Nah, nanti kita jawab kamu di situ. Nah, kita berharap nanti saudara-saudara Muslim yang tidak berpolemik boleh hadir di sini untuk bisa membantu untuk menjawab mengapa saudara-saudaranya ada yang begitu antusias berpolemik gitu dengan memunculkan hal seperti itu. Nah, ataupun mereka si Seger Waras semoga hadir juga di sini, atau mungkin teman-temannya yang diutus boleh datang ke sini untuk mengklarifikasi apa yang sedang mereka pertanyakan itu, maksudnya apa, tujuannya apa. Itu kami juga ingin tahu. Jadi kami hanya menjawab apa yang dipertanyakan di sini. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kita untuk kita malam hari ini. Yesus itu mati di kayu salib di mana dan jadi apa dia. Nah, jadi saya sudah sampaikan tadi, mungkin teman-teman yang ada di room khususnya saudara Kristen yang boleh nanti menambahkan apa yang sudah saya sampaikan, dan juga mungkin saudara-saudara Muslim yang masuk boleh kita nanti diskusikan ini.
Itu yang bisa saya sampaikan, brother. Tuhan Yesus memberkati dan shalom aleichem. Silakan Bro Dev. Ya, baik. Sangat luar biasa ya penjelasan dari Pendeta, Pak Pendeta Bram. Dan itu pun penjelasannya sangat detail dan juga ya mengcounter balik gitu ya Pak ya. Ya, baik. Sebelum masuk di sesi pertanyaan, jangan lupa subscribe, share, dan komen di channel ini. Ya, baik. Barangkali adakah saudara dari sebelah ya yang mau bertanya? Kami persilakan. Ya, itu Pak Muslim. Apa yang mau ditanyakan Pak? Silakan Pak. Maaf baru masuk tadi. Mungkin saya tak mendengarkan dulu saja. Oh, temanya itu Tuhan kok mati di salib. Nah, temanya itu Pak. Nah, barangkali Bapak mau mempertanyakan sekitar tema itu Pak. Itu apakah Bapak belum paham atau gimana gitu, atau Bapak ingin tahu lebih dalam? Ya, kami persilakan bertanya. Ya. Mungkin pertanyaan saya, ini ada beda enggak pemahaman oneness dengan Trinitas itu? Ada terkait dengan sana enggak kira-kira? Kita Topik. tidak sedang Topik. membahas Kita topik tidak itu, bahas ke brother. situ. Ya, kita tidak sedang membahas itu. Topik kita adalah pertanyaan dari teman-teman Muslim itu, Yesus itu kenapa disalibkan? Tuhan kok bisa disalibkan? Jadi apa dia? Nah, jadi dia disalibkan itu, terus setelah disalibkan itu jadi apa gitu. Nah, itu yang jadi kita tidak membahas itu ya. Oke, berarti. Hanya mungkin yang perlu saya ingin tahu itu pada saat Yesus disalib, itu kan beliau akan berbicara Eli Eli lama sabachthani, nah itu kan. Itu kan kalau tidak salah yang saya pahami, Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Nah pertanyaannya, beliau itu sambat ke siapa kan? Kalau Yesus itu Tuhan, kok juga sambat kepada Tuhan yang lain? Apakah itu menjadi Tuhan kok dia sambat kepada Tuhan yang lain? Itu sebenarnya udah pernah dibahas oleh Pak Erben. Ya. Ya kalau sudah tapi saya mungkin Bapak tidak bisa diberikan informasi ke saya. Oke. Kemudian ya. Ya, silakan dulu. Lanjut aja dulu. Oke. Nah, pada saat bentar Pak. Lebih baik tanya satu-satu dulu aja Pak. Jangan banyak. Takutnya nggak paham. Satu-satu dulu. Ya. Jadi pada saat beliaunya mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, apakah dia bukan Tuhan itu? Itu pertanyaan saya mungkin. Oh gitu. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Tetapi kok masih sambat Tuhan? Iya, jadi begini, brother. Saya berharap Bro coba singkirkan keyakinan saudara, kacamata Anda, lalu Anda pakai kacamata netral dulu, gitu ya. Nah, supaya ketika kami menjelaskan, Anda pada posisi netral supaya bisa melihat dengan objektif. Gitu.
Kalau Anda masuk dengan melihat dengan sudut pandang kacamata Muslim, maka pasti Anda tidak terima. Tapi begini, Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke. Yesus ketika ada di dalam dunia itu memakai dua natur. Satu, natur ragawinya, yaitu manusianya. Jadi yang nampak itu, raga yang nampak itu adalah manusia seperti kita ini. Maka yang nampak itu, ya, dia pakai itu untuk ada di dalam dunia itu karena itu yang harus disembeli. Karena yang disembeli kan yang nyata, yang berdarah, kan begitu. Karena yang akan diberikan kan darah. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dia sebagai sang firman, dia ada di dalam diri Bapa. Dia tidak bisa pisah dengan Bapa. Lalu dia katakan, dan Bapa di dalam aku. Jadi ketika sang firman itu mengambil rupa ragawi manusia seperti kita ini, di dalam raga itulah Bapa itu tinggal. Sebagai roh kan, Bapa itu kan roh, tidak nampak. Menyatu dengan tubuh itu. Maka dia katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, ketika ragawinya, kemanusiaannya dalam keadaannya sebagai manusia itu disalibkan, maka Bapa harus keluar dari dia. Kalau Bapa tidak keluar, Yesus tidak mati-mati, Pak. Kalau tidak mati-mati ya manusia tidak selamat. Justru karena harus mati itulah. Maka ketika dia katakan Eloi, Eloi lama sabachthani, itu kemanusiaannya. Bukan Tuhan, tapi kemanusiaannya. Gitu. Oke. Sekarang pada saat Yesus berkata seperti itu Bapa ada di dalam atau sudah di luar? Kan sudah keluar tadi. Nah, berarti kalau keluar kan Yesus sudah mati berarti. Belum. Kan waktu Yesus katakan Eloi, Eloi lama sabachthani itu kan dia masih ada. Tapi kan dia teriak. Mengapa kan kata gitu kan? Kata di situ di mana? Eloi, Eloi. Ya Allahku, mengapa kan di situ kan? Benar enggak? Ada kata mengapa di situ enggak? Nah, kata mengapa itu kan itu memiliki makna walaupun belum meninggal, tapi kan akan meninggalkan. Ketika meninggalkan itulah dia mati. Benar enggak? Ya, maksud saya pada saat Yesus berbicara Eloi, Eloi itu Bapa ada di dalam roh, di dalam masih ada di dalam, masih ada di dalam tubuhnya. Makanya ketika dia katakan sebentar. Makanya itu setelah keluar ketika dia katakan sudah selesai itulah udah. Berpisah antara Bapa dengan dirinya selesai aja. Maka dia katakan selesai. Selesai itu artinya pekerjaannya itu sudah selesai. Sudah penebusan sudah selesai. Maka harus pergi. Gitu. Nah, terus apa pertanyaan lagi, Bro? Ya, pertanyaannya pada saat Yesus berbicara Eloi, Eloi itu berarti kan Bapa ada di dalam. Masih. Nah, lalu? Ya, kenapa dia harus berbicara seperti itu? Kan saya bilang kalau dalam kemanusiaannya kan saya sudah bilang. Ya, tapi kan manusia kan, tapi kan Allah ada di dalam, Bapa ada di dalam. Katanya Bapa dan Yesus adalah satu. Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam aku. Kan mestinya Yesus tidak perlu berbicara Eloi, Eloi karena Bapa ada di dalam di situ. Sekarang saya tanya, brother ketika sedang berbicara dengan saya ini yang keluar apa? Suara bro kan? Iya, suara saya. Suara bro itu coba nyebut saya kan Bapak. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong ya saya. Lah iyalah, sama toh. Tetapi kalau Yesus jadi begini bro. Ketika Yesus berbicara begitu, apakah kata-kata Bapak itu dengan Yesus itu pisah apa enggak? Enggak toh.
Ya enggak bisa, berarti makanya kan Iya. kenapa dia Iya. berbicara Bapak Eli Eloi wong di dalam tubuhnya ada Bapak. Nah, sekarang saya ngomong gini. Ya Bapakku, ya Bapakku. Nah, apakah ucapan saya yang mengatakan ya Bapakku, ini menyatu dengan saya enggak? Menyatu. Menyatu, ya sama dengan Bapak tadi kan? Loh, Apa iya. bedanya? Apa ya? Artinya begini, berarti logika bro itu enggak bisa menyelam sampai ke dalam itu gitu. Padahal gampang kan, logikanya sederhana saja. Ketika Yesus katakan, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa ada di dalam dia dan menyatu dengan dirinya, tapi kan ucapan yang keluar dari dirinya kan itu. Loh, lah, Gampang iya, artinya kan, memaknainya. Gampang kan? Kan di dalam diri Yesus ada Bapa. Hmm. Kenapa dia harus bicara Eloi, Eloi lama sabachthani? Wong di dalam dirinya ada Bapa. Boleh saya bantu jawab, Pak Bram? Ya, silakan. Ya. Iya. Ya, Pak, pertanyaan Anda itu sebenarnya sangat mudah kok dijawab. Mungkin Pak Bram terlalu memberikan sesuatu yang terlalu dalam. Jadi Pak ini nggak bisa mencerna dengan baik. Padahal ya, ketika Yesus belum disalib itu sudah dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan, ya, ke dalam anak manusia itu akan diserahkan. Nah, itu adalah sebuah nubuatan-nubuatan yang memang sudah ada di kitab sebelumnya. Lalu kenapa Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani? Eloi Eloi lama sabachthani itu adalah sebuah nubuat yang sudah dikatakan, yang sudah dituliskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Begitu agar ya manusia-manusia yang ada di sana itu sadar bahwa pengenapan itu akan telah terjadi. Ya, contohnya ini, bukan contoh ya. Yang dikatakan Yesus itu sama persis yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 2 ya. Di sini dikatakan, saya baca di ayat satunya ya. Tentang ini perikopnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ayat 2-nya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Itu jelas ya. Di sana dikatakan ketika Yesus mengatakan demikian, itu adalah sebuah pengenapan yang diucapkan agar ya nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi itu digenapi. Di akhir pengenapannya, Yesus mengatakan ketika dia masih hidup ya tugasku sudah selesai. Lalu menghembuskan nafas terakhir. Begitu Pak Bram. Kalau seandainya bisa menjelaskan lebih, silakan. Ya, betul. Jadi Yesus itu sebenarnya sedang mengutip kitab Mazmur 52 tadi sebagai nubuatan, penggenapan nubuatan betul. Ya, terima kasih, brother. Silakan ya. Ya. Memang kami sampai saat ini, mohon maaf, saya belum bisa menyelami bagaimana Yesus punya dua natur, di sisi satu adalah Bapa, di sisi satu adalah Yesus. Itu yang belum bisa pahami. Kapan dia bertindak sebagai Bapa, kapan dia bertindak sebagai Yesus. Ini yang kami belum bisa paham gitu loh. Ya, jadi begini, brother. Sebentar. Jadi begini, brother, betul bahwa dan Yesus mengatakan bahwa orang yang akan mengerti itu ketika mereka ikut Yesus. Baru Roh Kudus membukakan itu. Murid-muridnya aja mereka tidak mengerti. Yesus katakan apa? Kamu tunggu. Nah, ketika mereka menerima Roh Kudus baru mereka ngerti. Gitu. Nah, silakan brother Domba Kecil. Lah, kalau untuk bisa menerima kan harus paham dulu. Bentar, Pak. Oh ya. Dikenal itu sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Apakah firman itu berpisah? Tidak. Firman itu menjadi manusia. Yang jadi manusia firman atau Bapa atau Allah? Firman yang menjadi firman. Iya. Nah, kenapa Yesus berkata Eloi Eloi lama sabachthani sudah dijelaskan tadi. Dia berbicara kepada Bapaknya. Ya. Paham? Ya, tapi kan sang anak sang Bapak, firman ini
Ya. Maksud saya kan Bapa itu ada di dalam diri Yesus juga. Gitu. Iya, firman itu sekarang gini, Pak. Kita analogikan gampangnya gini. Bapa itu kehendak, Yesus itu firman, perkataan. Yesus melakukan segala sesuatu itu kehendak Bapa. Bukan kehendak dia, kehendak Bapa. Yang diilustrasikan dari suara. Kalau Anda berbicara, pasti Anda itu dari rancangan dari otak Anda, kehendak Anda, apa yang Anda utarakan itulah yang terjadi. Contoh, saya tidak akan tahu maunya sampean jika sampean tidak berbicara. Benar tidak? Iya, tapi kan saya hanya satu jiwa. Kan? Iya. Berarti kan artinya kan Yesus itu bukan Bapa. Bukan, dia firman-Nya. Berarti firman dengan Bapa beda. Beda. Kalau Bapa dengan firman beda, kenapa bisa namanya jadi satu? Ya kehendaknya satu. Gini loh, Pak. Tunggu bentar. Bentar, Bang, bentar aja. Sekarang saya pengen tahu Bapak itu caranya gimana? Maksudnya? Saya berhadapan dengan Bapak. Ya, saya berhadapan dengan Bapak ini. Iya. Saya tahu maunya Bapak ini, saya tahunya dari mana? Ya dari pembicaraan saya. Nah, setelah Bapak berbicara dengan saya baru tahu kehendak Bapak. Firman itu yang menjalankan kehendak Bapak. Bingung masih ya? Ilustrasi masih gitu masih bingung. Nah, masih bingung karena saya tambahin sedikit ilustrasi kalau Pak ini masih belum bisa jelas. Pak, sebetulnya dia paham. Sebetulnya dia paham gini, pahamnya gini. Kalau menurutku paham. Semua orang kalau tak katakan paham. Saya tidak tahu kemauanmu jika kamu tidak bicara. Selama kamu tidak bicara, saya tidak akan kenal kamu. Apa maumu? Nah, karena kamu berbicara, baru saya tahu kamu. Tahu kehendakmu seperti apa. Itu. Tahu, paham? Berarti yang berbicara itu adalah firman. Ya. Kemudian Bapak tidak pernah bicara. Kehendak itu, Pak. Awalnya sumber segala sesuatunya adalah Allah. Dari mana kita tahu sumber itu? Jika sumber itu tidak mengeluarkan air. Dari mana tahu saya kehendak sampean? Kalau Anda tidak bicara, sama seperti Tuhan. Dari mana saya tahu Tuhan kalau Tuhan tidak berfirman? Masih nggak paham? Kalian jadi oke. Karena gini, kalau saya lihat di dalam perdebatan yang ada itu beda firman dengan Allah berfirman dengan firman Allah beda. Ya, boleh saya coba Bapak contohkan. Sekarang saya tanya dulu. Bentar. Saya tanya dulu. Menurut Bapak firman itu diciptakan apa tidak? Kalau pemaham, maksudnya gini, saya justru kepingin tanya. Iya, biar pada mulanya gini Pak. Iya. Pada mulanya adalah firman. Jadi kan firman ya. Dengan ucapan Yesus, segala firman yang kau berikan telah saya sampaikan kepada umat. Itu kata-kata firman yang pada mulanya firman. Dan segala firman yang telah kau berikan kepadaku sudah saya sampaikan kepada umat. Itu beda enggak pengertiannya? Tidak beda. Pasif. Contohnya kayak gini loh. Bapak menginginkan sesuatu, mau berbicara sesuatu, Bapak mikir apa tidak? Mikir. Ya sudah. Apa pemikirannya Bapak itu tidak diilustrasikan dengan ucapan Bapak? Diilustrasikan. Berarti kalau pemahaman yang ilustrasi ini berarti firman. Pemikirannya Bapak gitu. Ya. Artinya firman itu tidak bisa punya pemikiran sendiri ya. Kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama? Dari mana itu kok bisa keluar? Sebetulnya kan pada mulanya Allah sebenarnya. Iya toh? Ya. Pada mulanya adalah kehendak aslinya kayak gitu. Kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman? Itu pernyataan diri. Bagaimana saya tahu kehendak kalau dia tidak berfirman?
Makanya dituliskan pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini perkataan, oh ada yang kehendak di sana. Kalau kita ingin tahu kehendak orang yang udah jelas kali berulang-ulang ini, ya harus berfirman. Contoh, saya di hutan, ada Bapak di sana. Saya tidak tahu bahwa Anda ada di sana. Saya tahu Anda di sana dari mana? Jika Anda memanggil nama saya, domba kecil, ada Pak Soben, banyak Pak Joko lah, saya nggak namakan. Oh ada Pak Joko, suaranya Pak Joko. Nah, makanya daripada mulanya adalah perkataannya Bapak. Kalau Bapak tidak memanggil nama saya tidak akan tahu itu ada Bapak di sana. Makanya dikatuliskan pada mulanya adalah firman. Itu menyatakan keberadaan Bapa atau Allah. Paham? Nah, iya. Sekarang makanya yang perlu saya tanyakan, pengertian firman pada mulanya firman dengan segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, sudah aku sampaikan kepada umatku. Itu beda maknanya firman di segala firman yang dari Allah dengan pada mulanya firman itu berbeda. Tidak. Makanya begini Pak. Saya ilustrasikan ke Bapak tadi. Kemauannya Bapak, kehendak Bapak ini Bapak pikirkan nggak? Sebelum Bapak berbicara. Loh, iya. Nah, ilustrasinya gini. Kalau Bapak tidak ada kehendak, firman tidak akan ada. Karena kehendak ini ada, maunya Bapak itu ada, makanya firman itu ada. Perkataan itu ada. Jadi, Bapak yang berfirman itu, maksudnya kehendak itu, berbicara itu, diilustrasikan sama dia. Karena aku bekerja, Bapakku pun bekerja. Kenapa kok bisa bekerja dia? Firman bekerja, Bapaknya bekerja. Kenapa nggak firmannya aja bekerja? Karena apa yang dikerjakan dia adalah kehendak dia. Sama gerak tubuhnya Bapak. Ya. Bapak bergerakkan tubuh itu maksudnya gini loh Pak. Ya. Pengertian firman pada mulanya firman dengan ucapan Yesus, segala firman yang dari Bapa sudah aku sampaikan kepada umat. Apakah makna firman, segala firman yang, kalau segala firman berarti kan banyak firman tuh. Oh, berarti maksudnya Bapak. Sekarang ini, apakah pengertian firman? Ya. Apakah pengertian pada mulanya firman dengan segala firman itu sama? Ya. Saya ilustrasikan gini. Bapak jago bela diri, punya tenaga dalam namanya Kamehame. Ya. Bapak turunkan kepada saya ilmu itu, ilmu Kamehame, ya toh? Ya. Apakah Bapak kehilangan ilmu Kamehame? Enggak. Ya sudah. Itu. Ya tapi namanya. Kan kalau di Yohanes 1:1 ya katanya firman berubah menjadi manusia. Bukan ya kan? Oh, gimana? Ada di situ disebutkan berubah, Pak. Lanjut. Enggak ada berubah. Memang manusia. Firman menjadi manusia. Iya, menjadi manusia. Bukan berarti kalau firman menjadi manusia, Bapak sudah tidak ada firman. Hilang. Hebatan Bapak dong. Ya berarti hebatan Bapak daripada Tuhan. Karena Bapak punya ilmu Kamehame. Gini, saya ilustrasikan itu. Bapak yang punya ilmu Kamehame, ya, menyerahkan ajaran Bapak tentang ilmu Kamehame kepada saya, tapi Bapak pun masih punya ilmu Kamehame. Sedangkan Tuhan, ya, yang mempunyai firman itu menjadi manusia, dia kehilangan firman. Kan hebatan Bapak daripada Tuhan. Ilustrasi saya manusia kamu bisa terima, tapi kalau ilustrasi Tuhan nggak bisa. Apakah Tuhan seperti itu? Sekarang saya mohon pengertian, diberikan pengertian. Apakah firman yang berkata pada mulanya firman, dengan kata-kata Yesus, segala firman yang kau dari Bapa sudah aku sampaikan. Apakah firman itu sama dengan pada mulanya firman itu? Pengertiannya sama enggak? Sama. Itu sama, Pak. Itu sudah menyampaikan bahwa segala firman yang dari Bapa sudah aku sampaikan kepada umat, kan itu kan? Nah, pengertian firman itu dengan pada mulanya firman sama apa enggak? Boleh saya jelaskan 1 menit biar ini nggak panjang lebar ya.
Silakan, Pak, silakan. begini, Pak. Dari percakapan tadi, Anda gini Pak, Anda seorang manusia mempunyai rencana. Saya membangun rumah itu di dalam otak Anda. Lalu Anda berkata nih kepada orang yang supaya orang itu mengerti. Saya berencana membuat rumah sesuai dengan pikiran saya. Saya membuat rumah sesuai dengan pikiran bapak saya. Apakah itu beda dengan apa yang berbicara dengan apa yang berbeda dengan apa yang dipikirkan? Kalau kehendak, kan kalau rumah kehendak yang punya kehendak kan bapak. Kemudian yang menyampaikan saya kan berbeda berarti antara bapak dengan saya. Iya, kan itu menyampaikan gini Pak, yang mempunyai kehendak itu kepala, oke lah, kepala itu disebut sebagai bapak ya, dianalogikan sebagai bapak. Sementara yang berfirman itu adalah mulut. Apakah mulut sama pikiran bapak itu berbeda dengan bapak? Nah, kalau diibaratkan seperti itu berarti Yesus hanya bagian dari Allah. Bukan bagian. Bukan Nah, bagi firman kan yang berfirman itu kan Tuhan, gimana sih? Ya Bapak itu sendiri. Lah ya kalau sekarang kalau dianggap saya yang berbicara mulut saya, kemudian pikirannya dari otak saya, berarti kan beda kan? Artinya kan mulut saya kan hanya bagian dari tubuh saya. Artinya kan Yesus itu hanya bagian. Itulah yang disebut Esa, Pak. Itulah pengertian dari Esa, yaitu unity. Jadi kepala, tangan, mulut, ya, dan pikiran otak sebagai kontrol sebagai unit utama. Nah, itulah yang disebut unit tubuh, itu namanya, begitu Pak. Jadi nggak bisa dipisahkan Pak. Tangan Bapak, mulut Bapak, kepala Bapak. Apakah kepala dan mulut sama tangan itu berbeda dengan Bapak? Kan enggak. Iya, makanya kalau saya mengartikan itu artinya kan Bapak itu hanya bagian dari Allah, Yesus bagian dari Allah gitu ya. Bukan Allah utuh ya. Ya. Nah, kalau mau Anda mau menganalogikan demikian, ya itu bisa saja, sah-sah saja karena memang itu adalah tubuh unity. Unit bukan sebiji gitu, bukan Pak. Jadi unit ya. Satu tubuh, namanya tubuh itu memiliki beberapa tangan tetapi bukan terpisah. Tangannya bisa bekerja sendiri atau mulutnya bisa bekerja sendiri, nggak bisa. Gitu loh, Pak. Itu satu orang. Oke. Bukan tangan itu satu orang, mulut satu orang, kepala satu orang kan. Ya. Betul. Oke, sekarang kalau memang mohon izin Pak. Ya. Tadi ada statement bukan mulut satu orang, tapi masalahnya di dalam keyakinan Kristen itu satu pribadi, personal. Jadi punya consciousness tersendiri, tiap persona ada consciousness-nya masing-masing. Dan kalau menganalogikan tadi bahwa itu unity dan satu ini dan kita bandingkan dengan keyakinan kekristenan, karena menyembah Yesus, memanggil Yesus dan memanggil Roh Kudus. Jadi kalau menganalogikan begitu, bisa saya katakan saya memanggil tangan saya berarti sama dengan memanggil saya gitu. Tangan Pak Joko misalnya, wahai tangan Pak Joko kesinilah. Berarti saya memanggil Pak Joko ke sini, tetapi meskipun itu bisa teraplikasi, itu absurd jadinya bahasa itu. Mungkin itu. Oke, sekarang kalau kita larikan ke pada saat Yesus belum lahir, belum jadi manusia. Nah, kemudian bagaimana posisi Bapak itu? Ada di mana? Pada saat kan tadi udah dibacakan lahir, Pak di kitab di kitab Kejadian. Aku telah menampakkan diri tetapi aku belum menyatakannya. Begitu. Jadi dia sudah menampakkan diri nih kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, tapi dia belum menyatakan diri bahwa dia itu adalah Yesus, begitu Pak. Belum menyatakan namanya. Tapi kan belum lahir tuh. Iya, kan betul. Iya.
belum kan lahir lahir itu kan jadi dari manusia, implementasi belum itu kan lahir. sudah ada Ya. itu Pak, sudah ada nubuat-nubuat nanti akan lahir. Kan banyak itu di kitab apa di Loh, ya kalau eh, akan kan belum. Sekarang pada saat Musa Hasyim itu, pada saat sama enggak Hasyim dengan Bapak itu? Atau Hasyim dengan Yesus sama enggak? kenapa? Hasyim So, dengan itu Yesus Yesus, Pak. Sama. Iya, Itu ya Yesus, Hasyim Pak. itu Yang Yesus. berjumpa dengan Itu Hasyim sama. itu yang Yesus. berjumpa dengan Musa itu Yesus. Sekarang Hasyim itu bahasanya kan gini. Yesus. Ada kalau manusia mampu melihat Tuhan gimana? Itulah namanya kami bilang teofaninya. Sang firman Tetapi itu pada yang saat telah Musa kan, berarti pada saat Musa berarti Tuhan belum kelihatan itu ya. Udah kelihatan kelihatan setelah- Pak, tapi dia belum Nah, itu menyatakan, teofaninya. belum menyatakan dirinya namanya siapa. Kan dia sudah menampakkan diri di sana. Tetapi kan baru lahir kan dengan Bunda Maria kan. Jadi manusia. Iya. Baru Nah, dilahirkan makanya itu. artinya pada Kalau di saat dalam perjanjian, ntar dulu brother. Kalau dalam perjanjian lama itu namanya teofani. Dia belum jadi manusia seperti waktu ketika ia ada makan minum bersama-sama dengan para murid, dijamah, dipegang dan seterusnya selama kurang lebih 33 tahun itu belum. Tapi kalau dalam perjalanan dia sudah muncul dalam berbagai momentum. Dia kadang jadi orang lain, kadang dia jadi malaikat, seperti itu. Itu coba namanya dikasih tahu ini, teofani. Pak. Bapakmu Abraham berbahagia melihat hari-hariku. Kapan Iya. Abraham bisa melihat Yesus? Waktu dia jamu. Ibrahim melihat Yesus. Ibrahim bersuka cita melihat Yesus. Kapan? Itu belum, Ya, itu dia sudah melihat Pak, tapi dia belum mengenal dia sebagai Yesus karena memang Yesus belum menyatakannya. Iya. Makanya di situ Yesus menerangkan, artinya bapakmu lo Abraham berbahagia melihat hari. Yesus Tunggu, Pak, Abraham dulu. melihat Yesus. Iya. Iya, Pak. Tunggu, Abraham Pak. sudah melihat Yesus. Dia sudah melihat dan dia bersuka cita melihat Yesus. Makanya Berarti sudah orang tunggu dulu. Sudah ada Makanya, dagingnya pada saat Abraham berarti Yesus sudah punya dia daging juga. dia pakai tubuh kemuliaan apa saya tidak tahu kalau di situ pakai daging, tapi kalau kita melihat dari bahasanya orang Farisi yang berhadapan itu, woi, umurmu berapa? Belum sampai 50 kau sudah mengatakan kamu sudah berjumpa dengan Abraham. Kan gitu. Iya, betul. Jadi Ya, perkataan kalau Abraham dia menyatakan sendiri, gini Pak, langsung kita agak agak apa namanya, adrenalinnya di itu ya. Agak on. Yang lain ya oke. Kalau ada orang berbicara seperti itu, sebelum bapakmu Abraham aku ada ya. Bapakmu Abraham berbahagia melihat hari-hari. Ini kalau ndak orang gila, ilahi. Itu aja Pak pertanyaannya. Kalau ada nabi yang ngomong seperti itu nabi gila. Kalau ada manusia yang ngomong begitu, itu manusia gila. Kalau dia nggak gila, berarti dia ilahi. Kok bisa Abraham yang beribu tahun itu bisa melihat harinya, dan Abraham berbahagia, bersuka cita melihat hari-harinya. Kalau dikonversi lagi ke perjanjian lama, di manakah Abraham berbahagia? Abraham melihat 3 orang hadir dalam ke kemahnya. Abraham langsung menyuruh budak-budaknya memotong kambing. Abraham itu orang terpandang. Datang 3 orang, musafir, anggaplah musafir, kok langsung disuguhi. Istrinya disuruh bikin roti. Dia gegabah, koknya bingung. Itu saking bahagia, tolong bikinkan ini. Karena ada yang datang, yang istimewa datang. Dia bersuka cita. Itulah konversinya perjanjian lama itu. Nah kalau ada orang yang berbicara seperti itu, kalau enggak gila, dia ilahi. Gak ada lagi. Kalau Nabi pun ngomong kayak gitu, dia Nabi gila. Yang saya belum bisa memahami itu, kan Yesus belum lahir.
Kok Abraham sudah bisa melihat? Itu bentuknya apa? Ada enggak penjelasan di dalam Jelas Bible-nya? manusia. Oh, Pak. ada. Dia Abraham berbentuk seperti ketemu manusia, bro. Iya. Masa ketemu kambing? Dia Dalam perjanjian manusia. lama. Iya, bentuk manusia. Ya, Bahkan Iya, diajak jadi makan tuh. dia dia mengambil wujud malak Yahweh. iya, heeh. Loh, Ya, Tapi dia jadi gini Pak. Roh Allah kan belum Gini. belum ditiupkan ke Maria, Maria juga belum lahir. Ya, itu kan gini Pak. Ya, kan sudah Pak ada Muslim harus nubuatnya. pahami dulu. Tunggu dulu Pak Bram. Saya jelaskan dulu. Iya, Ya. silakan. Jadi Yesus itu adalah logosnya Bapa. Oke. Ya, beda dengan Maaf, rema. logos itu apa? Logos itu apa, Pak? Logos apa? Logos, Pak? Kalau logos itu Kalimat. kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kan firman Bapa. Oh. Nah, firman di sini beda dengan rema perkataan. Oke. Logos ini Gitu. ya, logos itu, Pak, kalau mau diinikan itu kayak hikmat Allah, hikmat Bapa itu. Jadi gini, sekalipun ya Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia, dia tidak kehilangan remanya, Pak, perkataannya. Oke. Jadi bedakan logos dengan rema. Ya. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 itu dipakai kata logos, bukan rema. Bukan perkataan Bapa, tapi firman Bapa. Ya kan? Nah, firman ini logosnya Bapa ini menyatu dalam hakikat Allah. Makanya Bapa itu punya firman dan punya roh. Oke? Nah, Ya. ketika firman itu belum mengambil wujud manusia, ya, dia seperti apa? Kan itu pertanyaan Pak Muslim. Kan itu. Ya. Karena kan Yesus itu kan baru ada kan setelah ada dia di rahim Maria. Oke. Ya. Nah, jadi logosnya Bapa itu, ya logosnya Allah itu, dia menyatu dalam diri Bapa. Ya, dalam hakikatnya sebagai Allah. Oke. Tapi belum jadi manusia. Iya, dia belum firman Bapa itu atau logosnya Allah itu belum mengambil wujud manusia. Oke. Nah, itu. Nah, tetapi bukan berarti ketika logosnya Allah itu atau firman Bapa itu belum mengambil wujud manusia, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak juga seperti itu. Makanya dalam perjanjian lama, ya logosnya Allah itu atau firmannya Bapa itu, dia mengambil wujud malak Yahweh. Ketika dia bertemu dengan Abraham, ya makanya dia memakai malak Yahweh, ya menjadi malak Yahweh, malaikat Tuhan. Kalau di dalam LA itu kita tuh kata malaikat Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, malak Yahweh itu juga sebenarnya dia mengambil wujud rupa manusia, tetapi bukan manusia yang seperti kata Pak Muslim itu yang ada di lahir atau dikandung dari rahim Maria, belum mengambil wujud manusia seperti itu, kan gitu. Nah, makanya kenapa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kenapa? Karena memang logosnya Allah itu, firman Bapa itu sudah ada dalam diri Allah, dalam diri Bapa itu. Itu loh, Pak. Ya. Iya. Kalau ini saya sudah bisa memahami. Cuma yang belum bisa memahami kan firman itu pada saat Abraham kan belum menjadi manusia. Ya kan? Belum mengambil wujud manusia seperti belum manusia, tetapi bagaimana dalam benak Abraham Muslim itu Abraham bisa benak tahu Muslim itu yang dikandung oleh Maria. Oke. Nah, tetapi Pak, ya firman Bapa itu dia mengambil wujud malak Yahweh. Kalau dalam perjanjian lama itu Bapak lihat baca di dalam Alkitab itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu malak Yahweh, gitu loh. Nah, diterjemahkan di Alkitab kita itu namanya malaikat Tuhan. Gitu loh. Nah, malaikat Tuhan ini Pak, bentuknya seperti manusia. Dia punya tangan, dia punya badan, dia punya apa? Baca di dalam Alkitab, perjanjian lama ada itu dalam kejadian kan gitu. Pak Muslim. Itu Pak. Mbak, coba itu, gini. Itu Pak Muslim harus pahami itu Pak. Gitu loh. Kenapa? Karena gini Pak. Ya, karena misi ini udah mau tengah malam nih Pak ya. Ya kan mau tengah malam kan. Bapak nanti sholat tahajud atau mau langsung sholat subuh nih Pak? Sholat tahajud dulu. Tahajud ya. Coba gini Pak, karena saya juga pernah ngalamin Pak.
sholat tahajud ya Pak. Setelah sholat tahajud Pak, coba minta siapa Allah yang sesungguhnya. Gitu Pak. Tanya ya, tunjukkan aku Allah yang sesungguhnya. Gitu Pak. Iya. Nah, karena kalau bukan Allah yang sesungguhnya, Bapak tidak akan ngerti-ngerti. Begitu Pak. Ya, kalau misalnya masih belum ngerasain juga gitu kan. Jangan pernah takut untuk bilang gini, meskipun Bapak sembahyang ya, Allahu Akbar atau apalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, pas selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, tahiyat akhir ya. Ya. Minta, tunjukkan aku Allah yang sesungguhnya. Coba beranikan diri dalam nama Yesus. Saya tantangin, Pak. Gampang kan cuma bilang. Ya, kalau dalam Islam boleh nggak nantang Tuhan? Nantang boleh. 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 Banyak Dalam tuh yang Kristen kita muslim-muslim boleh yang itu menantang Tuhan, Pak. Tidak boleh. Muslim kan yang sudah banyak bertahajud yang kemudian bertemu dengan Yesus itu sendiri, bahkan sampai jadi pengikut Yesus kan memang banyak gitu seperti hal Enggak, demikian. kata menantangnya gini loh Pak. Ya Tuhan, hadirlah Engkau ke depanku. Aku ingin tahu Engkau, jika Engkau memang benar ada. Siapakah Engkau sebenarnya? Gak boleh. Loh, tetapi kalau Yesus sendiri kan sudah menyatakan bahwa di dalam di Yesus. Enggak. Menyatakan juga ini bahwa kan dari Bapak, Pak. Ya. enggak, Dari hati Bapak. Tantangin aja. Siapa sih Allah yang Nggak boleh Islam tunjukkan pada. nantang makanya. Yesus kan sudah menyatakan diri bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Nah, iya, Ya kan? Bapak nggak berani nantang. Nah, kita bukan nantangin Bapak. Maksudnya kata nantang itu sudah datang hadir gitu Pak. Loh enggak, maksudnya gini. Kalau saya kan yang saya percaya kan Bapa itu yang Allah. Enggak, saya yang nantangin Bapak. Saya nantangin Pak Muslim gitu. Oh begini, berarti Bapak masih menganggapan Tuhannya Yesus anggap begitu ya. Tuhannya orang Yahudi itu sama seperti Allah gitu. Ya, jadi kalau yang saya pahami, yang saya yakini sekarang, Bapaknya Yesus itulah Allah. Yesus itu setara. Saya potong bentar. Setara Pak dengan Muslim. Itu perlu dibedah dulu Pak. Bentar Pak. Pak Muslim. Halo? Iya. Halo. Jadi gini Pak, apakah Bapaknya Yesus yang Bapak katakan Allah itu menjanjikan pesta seks di surga Pak? Ya saya enggak tahu itu. Tahu. Kok enggak tahu? Mas Bapak bisa mengklaim tapi enggak bisa bertanggung jawab. Mas Abu, jangan ke situ dulu Mas. Ini kan dia mau sholat tahajud nih bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kan dia mau sholat tahajud nih. Gitu. Ya. Karena ini pengalaman saya, Pak. Pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Pak Gitu. Muslim. Aneh rasanya, ibu-ibu teman-teman. Aneh rasanya dia mengatakan bahwasanya Bapak itu adalah LSBT, tapi ketika saya katakan apakah Bapak menjanjikan pesta seks di surga, dia tidak bisa jawab, kan aneh. Jangan ke situ dulu Mas Abu Jangan ke situ, Mas Abu. Jangan. Ya. Gini Pak Muslim, maksudnya bukan menantangi gini loh Pak Muslim, mungkin kayak gini aja lah, saya bikin gambaran lembut. Katakanlah gini aja, saya ingin tahu Tuhan, saya ingin tahu gitu. Nggak tahu gimana Pak Muslim, ya Rob atau apalah, saya ingin tahu gimana sih engkau itu gitu loh, sebenarnya gitu loh, yang sejatinya itu bagaimana. Jadi bukan menantang, istilahnya aku ingin tahu sejatinya engkau itu bagaimana gitu loh. Gitu, kiranya engkau menyatakannya, sudah gitu aja. Kalau itu kan nggak menantang toh Pak Muslim, kalau gitu nggak menantang toh. Ya. Nggak, atau kan ingin tahu boleh kan? Kan kita harus menuntut ilmu kan?
Iya. Katanya Cuma sampai kan saya, harus jauh ke negeri Cina ya kan? ya, saya kan yang belum bisa memahami kan bahwa Allah punya dua natur itu kan, yang belum bisa paham. Dia 100% Tuhan, 100% manusia itu loh. Nah, Kalau Tuhan kalau itu maha Tuhan kuasa nggak? jadi Pak pohon Muslim. bisa kan? Dia Saya mau maha tanya Pak kuasa. Muslim. Maha Ya, kuasa. maha Oke. kuasa. Oke, kalau Tuhan maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu nggak Pak Muslim? Bisa. Oke, kita manusia ya, saya manusia. Bisa nggak saya Ya, ini makan sambil minum, bisa nggak? Makan bisa sambil saja. bernafas, bisa nggak? Makan sambil Bisa bernafas, bisa saja. nggak? Kesedak, Pak. Bisa saja. Bisa. Makan sambil bernafas nggak bisa, Pak. Saya manusia makan sambil bernafas nggak bisa, Pak. Kesedak, ya. Kita makan Loh, dulu, kenelan, baru bernafasan gitu kan. kalau Tapi, menelan Pak, oke. Kalau makan kan macam-macam lah makan itu. Mengunyah kan juga makan. enggak, maksudnya makan, menelan. Oke, ya, menelan Nah, sambil ya, bernafas bisa nggak? iya. Nggak Oke. bisa, toh? Oke, Ya, tetapi jika saya maha kuasa, kan ini saya manusia, saya terbatas. Bisa nggak saya ya. makan sambil bernafas? Karena saya maha kuasa. Gampangnya gini aja lah. Enggak. Kalau Tuhan memang maha Tunggu dulu kuasa, dong, Pak iya. Kecil. Saya mau selesaikan pertanyaannya. Boleh nggak? Bisa nggak, Pak, kalau saya maha kuasa? Kalau maha kuasa apapun bisa. Oke, Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Terus kalau dia misalkan menjadi seorang manusia, bisa nggak dia? Tapi apa mungkin? Wong Tuhan maha kuasa Bukan kok apa mau mungkin. jadi manusia? Tunggu dulu, jangan apa mungkin. Bisa nggak Ya. apa Tuhan menjadi manusia? Sekarang jawab mungkin bisa. enggak. Loh enggak, Tuhan tadi kan Nah, maha kuasa. Bisa nggak Kan, Tuhan menjadi manusia, iya. Pak? Karena mungkin itu kan manusia itu kan ciptaan Tuhan. Iya, manusia ciptaan Tuhan. Nah, Manusia masa menjadi Tuhan Tuhan nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa makan sambil menelan sambil bernafas. Tetapi Tuhan menjadi manusia bisa nggak, Pak? sekarang logikanya beginilah, kalau logikanya itu. Bukan Kalau logika, sa- Pak. Ini kan logika. ini kan tadi Bukan seperti logika, Pak. kalau maha kuasa berarti bisa melakukan segala sesuatu, Pak. Iya, kalau maha kuasa, tapi mungkin mau nggak Tuhan menjadi manusia? Nah, Mau kalau justru mungkin karena dia itu mau. berarti pikiran Karena dia Bapak. mau, Pak. Karena dia mau. Karena ada misinya, Karena dia Bang. mau jadi bisa. Ada misi. Kalau dia nggak Iya. mau, dia nggak bisa. Ya, Nggak enggak, mau. jawabannya karena dia maha kuasa, pasti bisa. Iya. Nah, Dan itu dia Kalau mau. dia maha kuasa, berarti Dan dia akan bisa. mau. Dan dia mau. Jadi gini, Pak. Dan Yesus jadi entar, Pak. Dan Yesus jadi manusia itu lahir dari Bunda Maria itu membuatan semua. Tuhan sudah ngomong itu dari awal, dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Seorang perempuan, ya keturunan perempuan, bukan dikatakan keturunan laki-laki dan perempuan, enggak, keturunan perempuan. Artinya apa? Hanya perempuan. Makanya Maria, enggak, Yesus tanpa bapa toh. Itu maksudnya Iya. Kejadian 3 ayat 15 itu nubuatan. Jadi apa yang terjadi semua itu sudah dinubuatkan jauh ratus ribuan tahun sebelum Yesus datang. Itu sudah dinubuatkan, diulangi oleh Nabi Yesaya. Gitu loh. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 15 yang diungkapkan oleh Musa itu diulangi kembali pada generasi Yesaya, bahwa seorang wanita yang masih perawan akan melahirkan seorang anak dan disebut sebagai Allah yang perkasa. Allah loh yang perkasa, dikatakan Allah yang perkasa. Masa ada manusia melahirkan Allah yang perkasa? Tapi sudah dinubuatkan. Saya bacakan oleh ayatnya Nabi ya, Pak ya. Ya, Saya silakan. bacakan Ya, ayatnya, Pak silakan. Bram. Ya, di Ya, Yesaya silakan. 9 ayat 6. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra akan diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai itu? Yaitu adalah seseorang yang akan lahir, gitu Pak. Iya. Jadi itu dijelaskan di sana bahwa yang disebutkan tadi itu adalah seorang anak yang akan lahir, Pak. Demikian. Bapak Saya boleh mohon maaf, dibaca Bang. di Yesaya 9 Bang, mau ayat Mau nanya, tanya, Yesus pernah jadi raja nggak, Bang? Enggak Dia pernah. raja. Pernah Pernah. jadi raja di mana, Bang?
Di mana Iya, negerinya, kan Bang? dia disebutkan raja raja Yesus di atas bilang, segala raja. kan Coba di atas Yesus, salibnya itu ada tertulis INRI, ya, singkatnya apa itu? Yesus raja orang Israel kan? Kan begitu. Iya. Kapan loh? Yesus kan tidak pernah jadi raja. Kapan jadi raja, Bang? Tidak pernah Bapak jadi bisa raja. dilihat ya di salibnya Akan itu ada datang. tertulis INRI. Nah, jadi sebentar, INRI. sebentar, bro. Buatnya bukan buat Yesus, Bang. Sebentar. Kapan Yesus jadi raja? Yesus datang itu sebenarnya untuk jadi raja, tapi orang yang seharusnya jadi raja bagi mereka menolak. Maka itu ditunda nanti. Hah? Kan ditolak. Kan ditolak. Mereka sendiri menolak kan. Makanya sekarang mereka punya raja enggak? Coba saya tanya. Israel sekarang punya raja enggak? Mereka punya Yesus belum pernah jadi raja kan? Nah, saya tanya, Israel sekarang punya raja enggak? Gak ada. Nah, karena mereka menolak itulah, maka mereka tidak punya raja hingga hari ini. Tapi nanti Yesus datang untuk menjadi raja. Nubuatannya belum terbukti, Bang. Oh, bukan terbukti. Ada nubuatan yang sudah terbukti, ada yang sudah digenapi, ada yang masih belum digenapi. Belum. Nanti Yesus datang jadi raja. Berarti nubuatannya salah dong, Bang. Nubuatan yang salah atau orangnya salah? Bang. Yang bilang salah siapa? Salahnya di mana? Apakah Yesus belum pernah jadi raja, Bang? Yesus sudah jadi raja. Yesus itu Rajanya raja, dari tapi kerajaan karena sorga, ditolak. bukan kerajaan di Makanya dunia. Salam semua. Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita analogikan seorang raja itu dia punya bawahan, punya rakyat, dia punya daerah Kerajaan kekuasaan. Yesus itu kerajaan surga, bukan kerajaan Yesus seperti bilang di bumi. apa? Ada Ya, ayatnya. Yesus bilang, betul. Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah itu. Kalau kerajaanku dari bumi, maka anak buahku, prajuritku sudah menyerang Pilatus. Tapi baca Yohanes 18 bukan dari dunia ini. Ya. Baca Yohanes 18:37. Ya, Tapi silakan nubuatannya tidak pernah mengatakan bahwa raja di akhir. Baca 18 ayat 37. Ya. Coba dibaca, dibaca Yohanes di chatting. Saya kirim di chatting atau saya share screen? Ya, share screen, boleh. share screen. Langsung share screen aja. Tidak bisa saya. Ini Chatting saja saya kirim. Pakai kecil. Pak Petro. Jadi kan kau bahwa Al-Masih itu raja, kenapa harus dipertanyakan? Dalam Quran juga dia kan datang untuk sebagai raja di akhir zaman. Dan kerajaannya bukan kerajaan dunia. Katanya orang Kristen mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus, Bang. Kenapa Abang bawa-bawa Quran, Bang? Loh, kalau begitu kau pretelilah ulamamu yang nerjemahin berbahasa Inggris Bukan. Isa Al-Masih, Yesus Christ. Ini, Bang. Justru yang mengklaim Isa adalah Yesus itu yang Muslim, bukan dari kita sih nggak ada urusan. Maksud saya, Bang. Itu maksudnya enggak Tunggu dulu. Jangan berpolemik ya. Iya, bahwa maksud saya Isa orang sebentar. Muslim menganggap Isa itu adalah Nabi Isa. Tapi bagi orang Kristen menganggap Nabi Isa beda dengan Yesus. Berdiskusi. Teman-teman, berdiskusi itu jangan. Maksud saya, Bang, berarti kalau orang Muslim ngutik-ngutik Al-Quran dengan sandingan Bible itu masih bisa, tapi ketika Bible ditanyakan terus kemudian orang mana jalannya Bible itu nggak bisa, Bang. Begitu. Nggak percaya bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa, Bang. Teman-teman, ini kita selesaikan ini dulu. Kalau mau debat kita selesaikan ini dulu, kita closing dulu, baru kita masuk dalam debat karena ini kan diskusi saja bukan debat ya. Jadi kita closing. Boleh nggak saya minta waktu 1 menit jelasin ke Bapak tadi soal 2 menit? Debat berarti berani Benar. ditanya. Bentar. Aku mute dulu. Silakan Pak Bram. Mau ditutup dulu caranya.
David, Pak. saya rasa Pak Bro. gini, kita selesaikan dulu materi ini, ya kan gitu. Tadi, ya setelah ini baru kalau mau tanya jawab, baru buka sesi yang baru gitu loh. Bisa dengan tema ini gitu, bisa dengan topik ini gitu. Silakan Pak Bro. Saya minta 1 menit boleh nggak? Jelasin. Bentar Pak, yang bentar. dua. Ini lagi acara diskusi. Silakan Pak Bro. Pak Bram. Jadi ya Pak, kontekstual. Oke, kita closing dulu ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh saudara-saudara Muslim khususnya ya para polemikus yang diwakili oleh Segar Waras bahwa Yesus itu jadi apa? Kita sudah jelaskan tadi bahwa Yesus itu ketika ada di dalam dunia, jabatan yang paling utama yang dia sandang adalah Yesus sebagai Tuhan, dia sebagai imam, dia sebagai nabi, kemudian dia sebagai raja, dan juga dia sebagai nabi. Itu sudah dijelas didukung oleh dalil-dalil di mana orang-orang pada waktu itu menyapa Yesus demikian, bukan hanya oleh satu orang, tapi oleh berbagai orang dan dari berbagai generasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh saudara-saudara polemik tadi, sebagaimana saya katakan tadi, kalau dikembalikan pertanyaan yang sama, maka sebenarnya mereka sendiri kelimpungan untuk menjawab bagi para polemikus ya. Nah, oleh karena itu kita sudah menjawab akan hal itu. Semoga itu dapat membuka wawasan mereka untuk mau belajar dan membuka diri untuk berdiskusi dengan jujur. Nah, kiranya apa yang sudah kita paparkan tadi dapat memberkati saudara-saudara Kristen sehingga iman mereka semakin kuat. Tapi bagi saudara-saudara Muslim yang mungkin mendengar ya, doa kami supaya saudara semoga dijamah oleh Roh Kudus dan buka hati pikiran kepada Yesus Kristus, dan ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kudus akan membuka wawasan dan pikiran saudara sehingga mengerti apa yang mungkin saat ini menjadi polemik bagi saudara. Kiranya hal ini memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi ya, yang ada di room ini, yang memberikan pemaparan-pemaparannya maupun menjawab apa yang dipertanyakan tadi, dan juga semua yang bertugas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Silakan brother. Bisa sekalian tutup dalam doa Pak. Oke, baik, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini yang mana Engkau memberikan kami kurang lebih 2 jam yang lalu untuk apa yang ditanyakan oleh saudara-saudara Muslim, khususnya para polemikus tentang kekristenan. Bapak Surgawi, apa yang sudah kami paparkan, kami sebagai manusia terbatas di dalam pemaparannya, tetapi Engkau Roh Kudus, Tuhan semesta alam, yang mampu untuk memberikan pengertian kepada setiap individu secara khusus. Oleh karena itu, mari nyatakan dirimu kepada mereka yang saat ini benar-benar rindu untuk mengetahui dan mencari kebenaran. Siapa yang mencari kebenaran, pasti Tuhan akan membuka pintu untuk mereka. Oleh karena itu, Bapak Surgawi, kami berdoa supaya mereka yang mendengar di luar sana, Tuhan juga jamah dan Tuhan nyatakan diri kepada mereka, agar mereka pun mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Bapa, berkati saudara-saudara yang sudah terlibat, baik partisipan di room maupun mereka yang bertugas untuk memandu acara ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Selamat brother. Silakan. Ya, silakan dilanjutin debatnya. Boleh Ini udah ditutup belum? Udah ditutup belum? Sudah ditutup. Oke, sudah. Kalau tunggu bentar ya, saya tutup dulu. Oke, Bu, silakan tutup. Oke. 1 menit dulu.
Ya, Oke. udah ditutup.